Kita lanjut pertanyaannya pendeta. Apa Ya. maksud dari Kejadian 9 ayat 3 dan 4? Apakah pada ayat-ayat tersebut mengandung arti bahwa semua jenis binatang bisa kita makan? Kejadian 9 ayat 3. Saya melihat bahwa di beberapa program tajam banyak pertanyaan tentang makanan. Ini mungkin karena kita tiap hari makan, ada yang 2 kali atau 3 kali, atau ada yang kadang-kadang berpuasa, tetapi ya manusia makan, kita makan. Dari Taman Eden pun Tuhan sudah berikan makanan kepada manusia yang pertama, yaitu Adam dan Hawa. Untuk Kejadian pasal yang ke-9, dalam pertanyaan tadi tidak dibacakan, saya baca saja. Kejadian pasal yang ke-9 ayat yang ke-3, segala yang bergerak, yang hidup akan menjadi makananmu. Aku telah memberikan semuanya itu kepadamu, seperti juga tumbuh-tumbuhan hijau. Hanya daging yang masih ada nyawanya, yaitu darahnya, janganlah kamu makan. Ada kaidah-kaidah di dalam mengkonsumsi daging binatang, sebab dalam beberapa tulisan Alkitab, janganlah memakan makanan yang mati dicekik contohnya. Jadi darahnya itu harus dicurahkan, karena darah itu menggambarkan nyawa. Tapi mungkin yang ditanyakan ini lebih kepada ayat yang ketiga, yang mengatakan segala yang bergerak, yang hidup akan menjadi makananmu. Yang kadang oleh beberapa orang ini diartikan seakan-akan kita boleh makan semua jenis binatang, dagingnya boleh kita makan. Apakah demikian? Nah, ini ayat adalah diberikan kepada Nuh pada waktu mereka baru turun dari Bahtera. Jadi kita bertanya, emangnya binatang yang masuk dalam Bahtera itu binatang yang bagaimana? Apakah ada ketentuan-ketentuan? Ternyata sebelum orang Israel ada, sudah ada ketentuan-ketentuan antara yang haram dan yang halal. Dan itu diberitahukan kepada Nuh sebelum air bah itu datang. Sehingga pada waktu Bahtera itu sudah jadi, binatang-binatang yang masuk ke dalamnya itu adalah sesuai dengan ketentuan yang haram dan yang halal. Dalam Kejadian pasal yang ke-7 ayat yang kedua berkata, dari segala binatang yang tidak haram haruslah kau ambil 7 pasang, jantan dan betinanya. Tetapi dari binatang yang haram 1 pasang, jantan dan betinanya. Jadi jelas di sana, kalau yang haram cukup 1 pasang saja. Yang tidak haram 7 pasang. Kenapa? Karena korban-korban bakaran itu menggunakan binatang-binatang yang tidak haram, ya, seperti domba, kambing, dan lain sebagainya. Tapi perlu juga binatang yang haram ini masuk ke dalam Bahtera, tapi hanya 1 pasang. Kenapa? Karena bukan untuk konsumsi, bukan untuk dipersembahkan sebagai korban, tetapi hanya untuk melanjutkan perkembangbiakannya. Bayangkan setelah 1 pasang binatang turun dari atas Bahtera, lalu kemudian dimakanlah yang betinanya, maka binatang itu tidak akan ada lanjutan keturunannya. Dan pada waktu itu Allah tidak menciptakan, karena penciptaan sudah terjadi sebelumnya. Jadi dalam konteks ini yang dimaksud segala yang bergerak adalah hanya yang Tuhan katakan boleh dimakan atau yang tidak haram. Terima kasih.